넌 특별했어. 같은 클래스 애들에 비해. Halo Sobat Rebahan, selamat datang di Punya Cerita. Di sini kita bakal ulas alur cerita film-film keren untuk teman rebahan kalian. Tapi jangan lupa, tonton film lengkapnya juga, agar kalian lebih memahami makna dan tujuan di balik filmnya sendiri, yang mungkin tidak tersampaikan melalui ulasan singkat. Dan menonton film secara utuh pastinya akan memberikan kalian sensasi yang berbeda juga. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. Film yang bakal kita ulas hari ini berjudul The Witch Subversion. Film asal Korea Selatan yang bergenre action fiction ini rilis di tahun 2018 lalu. Bercerita tentang seorang gadis kecil bernama Jayun yang berhasil melarikan diri dari fasilitas rahasia milik pemerintah yang menggunakan anak-anak sebagai kelinci percobaan untuk dijadikan manusia super. 넌 특별했어. Film dibuka dengan menunjukkan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan bercak darah. Nampak juga seorang wanita berwajah bengis, dan ia adalah Dr. Beck, seorang ahli genetika yang memimpin fasilitas rahasia tersebut. Dengan tanpa ampun mereka menghabisi anak-anak yang mereka anggap sebagai produk gagal, dan hanya seorang anak laki-laki yang dibiarkan hidup, dan ia adalah Hongja. Saat pembantaian terjadi, ada seorang anak perempuan yang berhasil melarikan diri, dan anak tersebut bernama Jayun. Setelah berhasil melarikan diri, ia ditemukan oleh sepasang suami istri pemilik peternakan. Namun saat itu Jayun mengalami amnesia, yang membuatnya tidak dapat mengingat apapun. Mereka kemudian mengangkat Jayun sebagai anak, dan sejak saat itu Jayun tumbuh normal seperti anak lain pada umumnya. 우리 애들 지금 이틀이나 굶었다고요. 저랑 아저씨랑 1, 2년 거래한 사이도 아니고. 아유 그럼 이렇게 못생겨가지고. 아저씨 여기까지 12포예요. 그래요. 10 tahun kemudian, ibu Jayun mulai mengidap demensia atau pikun, sedangkan ayahnya yang semakin tua mulai sakit-sakitan. Ditambah lagi saat itu harga ternak sedang jatuh. Tentu saja itu membebani ekonomi keluarga Jayun yang hidup dari beternak sapi. 맛있게 끓여놨더만. 아니, 공락이 수개월째 계속되면서 사육을 포기하는 마다 비어있는 축사들이 즐비합니다. 내놔야겠어. 안 돼, 아버지. Jayun memiliki seorang sahabat dekat bernama Myung-hee, dan ayahnya adalah seorang polisi. Myung-hee tahu sahabatnya sedang kesulitan. Ia kemudian meminta Jayun untuk mengikuti program audisi di sebuah televisi. Dan pemenang audisi tersebut berhak atas hadiah sebesar $500.000, yang tentunya uang tersebut bisa membantu keluarga Jayun. 이거 봐봐. 남이 아파? 되게 대박이긴 하다. 그치? Di antar Myung-hee, Jayun mengikuti audisi pertama, dan ia lolos dengan nilai terbaik. Saat audisi, ia diminta menunjukkan kemampuannya yang lain. Jayun kemudian membuat benda yang ia sentuh seolah-olah melayang. 오디션 지원은 이번이 처음이에요? 네. 가벼운 기량까지 펼쳐보면서. Orang tuanya sebenarnya melarang Jayun memperlihatkan kemampuannya tersebut kepada siapapun, karena khawatir akan terjadi sesuatu padanya. 자윤아, 근데 너무 걱정 안 해도 돼. 엄만 무섭다. Dan benar saja, orang-orang aneh mulai bermunculan dalam hidupnya. Dalam perjalanan menuju tempat audisi berikutnya, seorang pria tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ia mengatakan kalau ia sangat mengenal Jayun, begitu juga sebaliknya. Tapi Jayun bersikeras jika ia tidak mengenalnya.
Myung-hee kemudian meneriakinya karena membuat Jae-yoon menangis. Dan sebelum pergi, pria tersebut berkata kalau mereka akan bertemu lagi. 우리 아세요? 알아. 아주 잘한다니까. 나 물론 좀 잘생긴 오빠 만나 봐야냐? 난 모르는데. 아저씨 뭐 하시는 거예요 지금? 미쳤어요? 여기 이상한 사람 있어요. 아저씨 또 보자 우리. 도복이 Ia bahkan sempat membunuh seorang pria di dalam kereta, hanya karena tersinggung saat mereka bertabrakan di lorong kereta. 아니 내가 어제 술 먹어가지고 좀 이따 도착할게다. 씨발 새끼야? 뭐 하는 새끼고 이거? Saat melakukan audisi kedua yang disiarkan secara langsung di sebuah stasiun televisi, Dr. Baek dan tangan kanannya yaitu Choi menyaksikan penampilan tersebut. Mereka langsung mengenalinya. Mereka yakin Jae-yoon adalah orang yang sudah mereka cari selama ini. 실수하지 마시고. 에이, 맞아. 맞다니까. 대박. 나 소름 돋으려 그래. Jae-yoon diam-diam sering mengalami sakit kepala yang hebat. Dokter memvonis hidupnya tersisa 1-3 bulan lagi. Ia harus segera mendapatkan donor sumsum tulang belakang dari orang tua kandungnya jika ingin bertahan hidup. 얼마나 남았죠? 길면 2-3달, 짧으면 1달. 뭐 집안 사정은 잘 알겠는데 그래도 이제는 부모님한테 알려야 돼. Saat selesai menjalani audisi, beberapa orang yang tampak mencurigakan tiba-tiba menghampiri mereka dan memaksa Jae-yoon untuk mengikutinya. Tapi untung saja mereka berhasil menghindarinya. 얘기하지 뭐. 들어와. 아저씨 서울역으로 와주세요. 빨리요 빨리. Lalu saat kembali dari tempat audisi, seorang pria yang sebelumnya ia temui di dalam kereta kembali menghampiri Jae-yoon yang sedang menunggu bus. Ia mengancam akan membunuh kedua orang tua Jae-yoon. Jae-yoon kemudian bergegas kembali ke rumahnya. Ia juga meminta Myung-hee untuk menelpon ayahnya, yang juga seorang polisi. It wouldn't be so strange if they just died. 아저씨한테 빨리 우리 집으로 가보시라고 해. 여보세요? 여보세요. Beruntung ayah Myung-hee bergegas datang, sehingga tidak terjadi apapun pada kedua orang tua Jae-yoon. 뭐 해주랍니까? Keesokan harinya, seorang dokter dan keluarganya diberitakan tewas terbakar. Ia adalah dokter yang bekerja di fasilitas yang sama dengan Dr. Baek. Ia dibunuh karena tidak mau menuruti perintah dan bekerja sama dengan Dr. Baek. Goodbye. Malam harinya, saat semua orang sedang tertidur, beberapa orang bersenjata menerobos masuk ke dalam rumah. Mereka menodongkan senjata pada Jae-yoon dan Myung-hee, yang saat itu kebetulan sedang menginap. Salah seorang dari mereka mengancam akan membunuh Myung-hee jika Jae-yoon tidak segera mengakui jati dirinya. Lalu dengan spontan, Jae-yoon menunjukkan siapa ia sebenarnya. Jae-yoon kemudian merebut salah satu pistol milik penjahat, dan dalam sekejap Jae-yoon menghabisi mereka semua. 아니라고. Tidak selesai sampai di situ. Beberapa orang kembali datang. Salah satu dari mereka memaksa Jae-yoon untuk mengingat apa yang telah ia perbuat di masa lalu, dan dari mana ia berasal. Jae-yoon tetap bersikeras tidak mengenali mereka. Lalu tiba-tiba Jae-yoon mengingat sekilas apa yang terjadi di masa lalu. Kemudian mereka meminta Jae-yoon untuk ikut dengan mereka, jika tidak ingin semua orang yang ia kenal tewas terbunuh. Jae-yoon pun kemudian terpaksa mengikuti mereka. 너 진짜 기억 안 나?
Di tempat lain, Choi tangan kanan Dr. Beck mempersiapkan sekelompok orang. Entah apa yang ia rencanakan kali ini. Dalam perjalanan, Hongja yang duduk tepat di samping Jayun, menduga Jayun sengaja memilih kedua orang tua yang tidak memiliki anak, agar ia dapat terus bersembunyi, dan ini memang sudah Jayun rencanakan sejak lama. Ia kemudian dibawa ke sebuah gedung tua, yang merupakan fasilitas rahasia milik pemerintah. Dr. Beck juga sudah menunggunya di sana. 키에 골랐더만. 응? 그지? 이 놓친 애들이라면 널 절대 버리지 않아. Jayun kemudian dimasukkan ke sebuah ruang isolasi. Di sana, Dr. Beck menginterogasinya. Jayun masih tidak dapat mengingat siapa dirinya. Lalu Dr. Beck coba mengembalikan ingatannya. Sebuah serum kemudian disuntikan ke dalam tubuh Jayun. Ia mulai mengingat seperti apa masa kecilnya, dan apa saja yang telah dilakukan oleh Dr. Beck padanya, yang membuatnya dulu harus melarikan diri. 정말이지 10년을 넘게 찾아다녔는데. Dr. Beck mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Beberapa anak termasuk Jayun adalah hasil percobaan yang sukses. Kemampuan fisik dan otak mereka jauh di atas rata-rata manusia normal, tapi juga memiliki sifat dasar yang kejam. Karena itu mereka akan sangat sulit dikendalikan. Lalu pemerintah pusat memutuskan untuk menonaktifkan mereka dan menghentikan percobaan. 그럴 만한 사정이 좀 있었어. 그들의 테마는 운동신경과 폭력성이었어. 같은 클래스 애들에 비해서도 월등했으니까. Lalu tiba-tiba Jayun mengalami sakit kepala hebat. Hidung dan mulutnya mulai mengeluarkan darah. Dr. Beck sudah menduga hal tersebut. Ia juga tahu apa yang akan terjadi pada Jayun jika tidak segera diobati. Dan hanya Dr. Beck yang mampu mengobatinya. 거고 그리고 결국 그걸 너도 알고 있었어. 넌 친부모가 누군지도 모르잖아. Sebuah serum kemudian kembali disuntikan ke dalam tubuh Jayun. Dan dalam waktu singkat, serum tersebut berhasil memulihkan kondisi fisik Jayun. Setelah kembali pulih, Jayun mulai berbicara aneh. Lalu dalam sekejap, ia mampu melepaskan ikatannya dan mengalahkan seorang penjaga yang berada di dalam. Gas beracun bahkan tidak mampu melumpuhkannya. 유일한 해결책이야. 기대 이상이네. 신경가스 주입해. Ia kemudian menerobos masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana Dr. Beck berada. Ternyata selama ini Jayun berpura-pura amnesia. Ia juga sengaja mengekspos dirinya di televisi, agar Dr. Beck datang mencarinya. Karena Jayun tahu, hanya Dr. Beck yang mampu menyembuhkannya. 나처럼 머리 지운 애가 그걸 있겠어요? Choi yang tidak lagi dipercaya oleh Dr. Beck membawa orang-orangnya menerobos masuk ke dalam fasilitas rahasia. Ia berniat menghabisi semua orang yang Dr. Beck ciptakan dari hasil genetikanya. Tapi karena kemampuan yang tidak sebanding, mereka semua berhasil dikalahkan dengan mudah. Jayun yang mengetahui jika efek serum tersebut tidak permanen, kemudian menembak kaki Dr. Beck agar ia memberikan formula serum tersebut. Jayun membutuhkan serum tersebut agar ia dapat menyuntikannya secara berkala untuk menjaga kondisi fisiknya. 혼자 못 죽죠. 기전 어딨어요? Lalu Hongja tiba-tiba saja muncul dan coba menghentikannya. Karena Hongja juga bagian dari percobaan Dr. Beck, ia juga memiliki kemampuan di atas manusia normal pada umumnya.
Tapi Jayun memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dengan Hongja, mulai dari kecepatan dan kekuatan. Jayun hampir saja berhasil membunuh Hongja, tapi tiba-tiba Pak Choi muncul dan menembaknya dari belakang. Dr. Beck yang melihat hal tersebut berteriak-teriak agar Pak Choi segera membunuh mereka berdua. Tapi justru Dr. Beck yang menjadi orang pertama yang dihabisi olehnya. 이번엔 진짜 본사에 그게 맞네, 씨발 진짜. Dan saat perhatiannya teralihkan oleh seorang wanita yang juga manusia super, Jayun dengan kecepatannya menyelinap ke belakang. Dan melalui pertarungan yang singkat, Jayun berhasil membunuh Pak Choi. 그러네요. Kini tersisa Hongja dan satu teman wanitanya. Tapi lagi-lagi melalui pertarungan yang singkat, mereka berdua berhasil dikalahkan. 살려줄 거냐? Jayun berhasil mendapatkan beberapa sampel serum yang ia butuhkan. Tapi sekarang ia tidak dapat kembali kepada keluarganya. Sebelum pergi, Jayun sempat mengunjungi orang tuanya dan sahabatnya Myung-hee di rumah sakit. Ia memberikan beberapa serum untuk membantu ibunya pulih lebih cepat. Ia berjanji suatu saat nanti ia akan kembali. 나빠지진 않을 거야. 몸 잘 챙기. Di akhir film, Jayun menemui seseorang dengan wajah yang sama persis dengan Dr. Beck. Ia mencari seseorang yang dapat membuat serum dengan efek yang lebih permanen. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur rebahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.